Jenderal Musyafa ini, Ustaz Musyafa, beliau lahir di Blitar. Lahir di Blitar tanggal 9 Mei 1996. Pendidikan pertama beliau MI di Pondok MI di Madrasah Asasul Taqwa. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan MTS di Pondok Nurul Ulum, begitu pula MA juga beliau di Pondok Nurul Ulum. Kemudian beliau melanjutkan studi kuliah di Ma'had Ali As-Salafi Al-Fiqh. Adapun pengalaman beliau dari bidang akademik, beliau pernah menjadi pengurus BEM Ma'had Ali As-Salafi Al-Fiqh. Dan juga beliau pernah juga ditugaskan untuk mengajar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fiqh Indramayu. Kemudian beliau kembali ke Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fiqh Surabaya, kemudian kali-kali untuk kembali mengajar di sini. Adapun pengalaman beliau dari bidang bisnis, beliau pernah menjadi marketing Buletin As-Salafi Al-Fiqh, dan juga beliau pernah menjadi kepala GS Online. Itulah sedikit sekelumit akan biografi pemateri kita pada siang hari ini. Beliau akan memaparkan akan biografi dari Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi kepada para hadirin, para santri sekalian, untuk berkenan mencatat hal-hal apa saja yang penting yang mana beliau nanti akan beliau sampaikan. Kita belajar sejarah ini dengan harapan apa kita bisa mengikuti akan akhlak-akhlak kepribadian dari Kiai Romo Asrori Al-Ishaqi. Dengan kita mengerti akan sejarah beliau, akan biografi beliau, akan menumbuhkan rasa cinta. Al-ulfah ba'dal ma'rifah. Tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu kita mengetahui akan sejarah beliau, kemudian tumbuh akan rasa cinta. Nah, rasa cinta ini yang akan menjadikan kita nantinya akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis al-ulfah, dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka para sahabat tatkala mendengarkan hadis ini, sahabat teramat sangat gembira. Karena apa? Tidak ada seseorang pun yang lebih dari yang mereka cintai kecuali mereka cintanya kepada Rasulullah. Jadi mereka nanti akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Begitu pula tatkala kita cinta kepada orang soleh, tatkala kita cinta kepada Romo Kiai Asrori Al-Ishaqi, nanti kita akan insya Allah akan dikumpulkan bersama beliau. Maksud saja tak usah berpanjang lebar lagi. Mari kita sama-sama mendengarkan dan kita catat akan faidah-faidah yang akan dijelaskan oleh pemateri kita Al-Ustaz Musyafa SAI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati masuk Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fiqh Indramayu dan juga para santri, para asatidz semua yang ikut dalam acara ini, semoga kita selalu senantiasa dituntun oleh Allah ke dalam jalan yang diridhoi. Tujuan kita berada di sini adalah saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita. Supaya apa? Keinginan saya
apa yang saya ceritakan, mungkin lebih banyak cerita ini supaya apa? Supaya cerita ini tetap ada, nyambung. Saya dapat cerita Yai dari Ustaz saya, kalian nanti dapat cerita Yai dari saya, terus ini buat uswah untuk adik-adik kita. Oh Yai ternyata akhlaknya seperti ini, ceritanya seperti ini perlu kita ketahui. Dan juga apa? Kalau di pondok-pondok pesantren, setiap lulusan itu mempunyai karya. Misal ini kalian alumni pertama, angkatan pertama di Madrasah Diniyah Al-Fitrah. Ini kamu seangkatan ini sepakat bikin nama, misal El Faruq angkatannya. Lah angkatan El Faruq ini kalau bisa membuat suatu karya. Karyanya apa? Misal bikin biografi tentang Romo Yai yang berbentuk tulisan. Ini belum ada yang membuka tentang biografi Yai, tentang dahulu Yai, tentang sepak terjang Yai di dalam dunia al-hikmah. Ini belum ada. Kalau kalian bisa merangkum cerita-cerita dahulu Yai itu apa? Nanti dijadikan buku, kemudian dicetak, kalian keluar punya karya. Oh ini ternyata karya angkatan pertama Pondok Al-Fitrah, punya karya biografi tentang Yai ataupun yang lain. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kita keluar dari pondok itu punya asar, punya jejak yang baik untuk ditinggalkan ke adik kita. Entah itu tulisan, entah itu uswah hasanah atau cerita-cerita mengenai Romo Yai. Itu jangan dulu diseratin dengan beliau. Karena apa? Kata ulama, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa kita mengenal sosok guru, maka kita nggak tahu. Nah ini dimulai dari nasab beliau. Next. Nah, beliau adalah putra Kiai Haji Muhammad Usman Alisaki. Kemudian ibu beliau namanya Nyai Siti Komariah binti Munajibah. Nasabnya beliau ini, ayahnya beliau ini, Yai Usman ini merupakan apa? Ulama yang sangat tawadu, sangat gigih, mempunyai kebiasaan yang luar biasa sejak kecil. Jadi Yai Usman atau Yai Sepuh itu punya pondok di Jatipurwo. Nama pondoknya Darul Ubudiyah Rodotul Muta'alimin. Jarak pondok Yai Usman itu dengan Ampel itu kurang lebih 1 kilo. Yai Usman kecil itu kalau sebelum subuh itu selalu berkunjung atau selalu menunaikan sholat subuhnya di masjid Ampel. Beliau jalan kaki dari rumah ke masjid Ampel kurang lebih 1 kilo untuk menunaikan sholat subuh itu setiap hari. Diceritakan bahwa ketika beliau sudah memasuki gerbang Ampel, beliau itu disambut oleh anak-anak kecil. Itu jam 3:30, jam 3 malam itu beliau disambut segerombolan anak-anak kecil. Beliau kayak diarak, dikawal sampai beliau masuk ke dalam masjid. Setelah beliau masuk ke dalam masjid, anak-anak tadi hilang. Katanya itu merupakan apa? Jin-jin atau khodam yang ada di kawasan Sunan Ampel. Itu apa? Menyambut kedatangannya
Yai Usman. Nah, Yai Usman ini singkat cerita beliau ini menimba ilmu kepada Mbah Yai Romli Tamim. Mbah Yai Romli Tamim Darul Ulum Jombang ini, Mbah Yai Romli Tamim ini muridnya Mbah Yai Hasyim As'ari ya. Jadi secara nasab ilmu Yai Usman menimba ke Yai Romli, Mbah Yai Romli Tamim ini menimba ilmu kepada Mbah Hasyim As'ari. Mbah Yai Romli ini murid sekaligus menantu Mbah Yai Hasyim As'ari. Nah, itu sekilas tentang ayah dengan terus dengan panah. Nah itu putra-putra Kiai Usman dan Siti Komariah, di antaranya adalah Yai Fathul Arifin, Yai Komarul Anam, Yai Inamul Rahman, kemudian Yai Ahmad Asrori ini, beliau ini putra keempat. Beliau ini putra keempat. Masa kecil beliau itu ya selayaknya para gus-gus di pondok pesantren. Jadi memang anaknya wali itu punya kebiasaan yang khorikul ateh atau di luar kebiasaan manusia. Jadi beliau sewaktu masih muda itu juga mengembara mencari ilmu. Terus, oh ya, beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1951, pas hari kemerdekaan. Lanjut misalnya. Nah ini kalau silsilah beliau itu diurut nyambung sampai Rasulullah. Ini sanad beliau dari Ahmad Asrori, kemudian Yai Usman, Yai Surati, kemudian Yai Abdullah, dan Mbah Doso, Mbah Salpeh, Mbah Jarangan, Yai Ageng Mas, Yai Panembahan Bagus, Yai Ageng, terus sampai itu Syekh Muhammad Ainul Yakin, yaitu Sunan Kiri. Romo Yai besar Ainul Yakin itu merupakan keturunan yang ke-15. Jadi Yai dari Sunan Kiri, Wali Songo, di antara satu Wali Songo itu merupakan keturunan yang ke-15. Lalu diturun ke atas sampai Rasulullah. Itu silsilahnya. Jadi kita berguru, kita mondok itu sudah pas cara nasab beliau itu nyambung kepada Rasulullah. Lanjut. Nah ini riwayat pendidikannya Yai. Dia itu mondoknya nggak pernah lama, sebulan pindah, 2 bulan pindah. Yang pertama di Darul Ulum Peterongan Jombang, Kiai Musta'in Romli. Kiai Musta'in Romli itu putranya Kiai Romli Tamim. Dan Yai Usman di Baiat Thoriqoh itu dari Yai Romli. Setelah Yai Romli ke Yai Usman ke Yai Asrori. Nah itu ke Darul Ulum Jombang. Gak lama, sebulan. Kenapa gak lama? Karena di situ Yai itu sangat dimuliakan. Karena Gus putranya Kiai besar dimuliakan, dihormati. Makanya apa? Gak mau, Yai itu gak mau terlalu diistimewakan. Akhirnya Yai Romli apa? Pindah karena terlalu diistimewakan, dimuliakan, gak mau. Pindah lagi. Yang pindah salah satu pondok namanya Al-Hidayah. Al-Hidayah Pare itu Kediri.
Nah, ini di bawah asuhan Kiai Haji Juwaini Bino. Di pondok pesantren ini Yai Rory itu ini pondok kayak pondok khataman kitab. Jadi orang yang mondok di sini itu orang-orang yang sudah ibarat ngalim. Jadi tinggal kayak posoan itu, makna aja terus makna nantangin kitab makna. Nah, yaitu mondok di situ diantaranya adalah ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddinnya Yai itu ada di pondok itu difotokopi para asatid itu makna asli Yai Asrori waktu ngaji Ihya di Kediri. Jadi ada suatu cerita ketika Yai itu mondok di Kediri. Ketika beliau di pondok Al-Hidayah ini, teman-teman beliau kan sepuh-sepuh, senior-senior alim-alim. Lah Yai ini ketika seniornya ini pada ngaji, ya ini apa? Tiba-tiba ngambil ketelanya kiainya. Setelah ambil, kemudian dimasak, direbus, sudah matang. Ketika tahu Yai waktu ngerebus ini dimarahi sama senior. Rupanya ngaji kok malah godoki telone godoki buleti kiai ini. Akhirnya Yai diem saja. Terus tela itu dimasak. Setelah selesai dimasak, ketela itu tadi, ini yang lain pada ngaji ya, malah merebus ketela. Akhirnya setelah selesai dimasak, tela itu ditaruh di tempat anak-anak itu biasanya ngumpul, ditaruh di situ tela, kemudian sama gulai. Ini apa? Setelah anak-anaknya senior kakak kelasnya itu selesai, tiba-tiba malah pada datang, akhirnya ikut makan. Itu digojoloki genti sama ya, mau ngomong apa istilahnya mengolong-olong enggak mau, ternyata sekarang malah yang habiskan itu seniornya. Itu cerita itu yang nggak bisa ditiru oleh kita ya, oleh kita. Terus beliau juga pernah mondok di Al-Munawir Rapat Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum itu menantunya Mbah Munawir. Mbah Munawir itu saudaranya yang punya kamus Al-Munawir yang tebel itu dari Rapat Jogja. Nah, ya ini di Pondok Pari ini juga enggak lama. Ada yang mengatakan cuma 3 bulan. Kemudian setelah itu ke Buntat di Cirebon kayak Abdullah apa, jadi beliau hanya kayak cuma syarat enggak lama modelnya. Lanjutkan. Ini karya beliau ada kurang lebih 15. Karya kitab yang pertama itu Al-Mun Takhobat fi Robiqatil Qalbiyah Wasilatir Ruhiyah, yang paling tebal, ada 5 jilid. Kemudian itu yang saya ceritakan kemarin bahwa Romo Yai itu ngarang kitab Muntakhobat itu sewaktu beliau sakit. Yang menulis itu Ustaz Musyafa yang dari Lirboyo, beliau disuruh tulis, yang benerin itu. Kemudian Anwarul Khususnya, ini khususi yang dulu kita pernah baca waktu COVID itu. Kemudian Iqlil, kemudian Muntakhobat fi Manaqib, kemudian Sholawat Husainiyah. Dan Sholawat Husainiyah ini yang didikte langsung oleh
ada yang unik, dijazai, dikasih langsung oleh Syekh Abdul Qadir waktu beliau umroh. Beliau itu dikasih solawat Husainnya itu ketika waktu beliau umroh. Kemudian ada lagi An-Naqwatul Bagiyah Shalihatul wal Akibatul Khadratu Huwa Bismillah. Terus nomor 7 Basairul Ikhwan, Risalah Salafiyah terjemah Tamrodillah. Kitab-kitab ini sebenarnya lebih dari ini. Ada Waqi'ah Fadilah, ada Fathur Rahmani Manaqib. Selain ini itu juga masih ada. Jadi pernah dulu itu Romo itu memang memelihara anjing. Dan Romo itu pernah memelihara anjing. Itu ada 2 anjingnya, lupa namanya siapa. Nah, ketika beliau memelihara anjing, itu banyak kiai-kiai yang mengkritik kiai kok memelihara anjing. Akhirnya beliau mengutus Ustaz Musyafa itu mengarang kitab namanya Risalatul Kalbi, tentang menjelaskan tentang anjing, bahwa diceritakan para ulama-ulama sufi yang dulu juga ada yang memelihara anjing. Itu diantara karya-karya beliau, kurang lebih 15 bahkan lebih. Karena apa? Karena ketika ada orang-orang semacam kritik menanyakan, itu beliau langsung dijawab pakai kitab lah. Karena itu sifatnya personal, maka kitab itu banyak yang gak diedarkan. Jadi orang kritik jawabnya nggak pakai jawaban, langsung bikin kitab. Ini kitabnya, ini kan itu cara membiayai dulu gitu. Lanjut. Nah, pondok pesantren As-Salafi Al-Ikhram ini berdiri pada tahun 1985. Waktu Yai umur berapa? Waktu Yai umur 34 tahun. Jadi waktu beliau umur 34 tahun, beliau sudah mempunyai pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren di daerah Kedinding. Daerah ini itu dulu sarangnya orang-orang begal, orang-orang penjahat, perampok itu sarangnya di Kedinding. Jadi dulu kalau malam orang itu nggak berani lewat di area itu karena memang banyak begal, juga dekat dengan Madura. Dulu rawa, tanahnya rawa kayak sini, jadi rawa air pondok dulu itu gitu. Rumputnya tinggi, masih perairan, pelan-pelan dibeli semuanya. Akhirnya sampai sekarang sudah ada 3-4 ribu santri. Sekilas tentang Afidrol. Pernah saya ceritakan juga waktu beliau awal banyak orang yang tes atau ngirim santet, ngirim tenung atau apapun lah untuk awal ngetes ini benar-benar kiai. Kalau dulu orang-orang tuh manggilnya masih Gus Rory, masih Gus Rory. Jadi dites sakti tenan apa orang yang pernah itu jadi menurut santri-santri sepuh itu setiap malam itu pasti ada yang namanya semacam api atau apa itu ke pondok. Itu awal mula beliau merintis pondok. Kemudian lanjut digambarkan pondok pesantren Al-Salafi Al-Ikhram. Ada syiar, wazifah, kemudian tarbiyah. Syiar itu ya menciarkan apa yang ada di pondok, bentuk dakwah kita keluar ke orang awam, ke orang yang lebih
Wadifah ini yang nggak boleh kita tinggalkan. Jadi seorang murid, jalan seseorang itu dalam menuju ke Allah itu banyak jalan atau banyak cara. Nah, cara yang dituntunkan Romo Yai itu lewat wadifah. Oh iya, jalan harus ditata, kita tinggal lewat aja, tinggal ngamalkan aja. Ibarat kita mau ke suatu tujuan, itu Romo sudah mencarikan jalan, tinggal kita mengamalkan, tinggal kita aja menjalankan. Kalau kita mau menjalankan, mengamalkan, insya Allah sampai tujuan atau sampai ke ridhonya Allah. Oh ya, jadi saya menjelaskan hanya sekilas-kilas ya. Jamaah al-hikmah. Jadi Romo Yai dulu itu awal mulanya sebelum al-hikmah jadi singkat cerita itu dulu beliau itu dakwahnya setiap malam nemeni orang-orang kita, orang-orang mabuk, orang-orang yang suka goyang-goyang di malam hari. Makanya dinamakan orang-orang. Kenapa orang-orang? Orang-orang itu hidupnya kalau malam hari. Itu dinamakan orang-orang. Akhirnya apa? Ada orang ditemani, diberikan rokok, diberikan terus itu. Terus lama-lama apa tersentuh ikut. Akhirnya malu tahu Yai itu punya putranya Gus, putranya Kiai, punya pondok. Akhirnya orang-orang yang selalu dikumpuli Yai, diberikan rokok, dikasih makan, itu lama-lama malu. Akhirnya ikut tobat pelan-pelan itu dakwahnya. Setelah orang-orang kemudian ganti namanya Kaca Karunia Cahaya Agung. Ini yang bikin namanya juga jamaahnya orang-orang terdekat Romo yaitu santrinya. Setelah beberapa tahun barulah jadi al-hikmah. Diresmikan jamaah al-hikmah itu tahun 2005 di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Montese Semarang. Itu diresmikannya jamaah al-hikmah. Lanjut. Terus jadi lanjut dulu dan terus slide selanjutnya. Oke. Sebelum ke itu, jadi proses ini banyak yang nggak tercantum di slide tapi dengan catat. Jadi ketika Yai Usman itu berangkat haji, beliau pernah berangkat haji, yang punya kebiasaan di rumah itu apa? Ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Ketika berangkat haji, tiba-tiba Yai Usman ini pasrah ke Yai Rori. Dipasrahi, aku tak umroh, ulung ngajiku Ihya Ulumuddin gantenono. Itu pesannya Yai Usman. Rori bilang, boten Buya, panggil ayahnya Buya. Boten Buya, saya enggak mau. Ada kakak-kakak saya. Enggak, kata Yai Usman. Pokoknya sing ganti ngaji awakmu. Hanya karena dipaksa, kemudian Yai Usman pergi haji. Yang lanjutkan ngaji itu Yai Rori. Yai Rori itu dulu setelah itu kebiasaannya memang main keluar bulan terus. Nah, santri-santri jamaahnya ini meragukan
Masa yang badali ngaji Ihya Ulumuddin Gus Rory. Gus Rory ini kebiasaannya cuma main. Jawabannya enggak yakin karena ada kakak beliau yang tamatan pondok sarang, pondok apa. Akhirnya ketika Yai Rory ngaji ini pada kagum. Karena apa? Yang di pondok enggak pernah ikut ngaji, enggak pernah ikut baju pondok, yang setiapnya hari bulan main, tiba-tiba langsung gantikan ngaji Ihya itu kitab tasawufnya yang sangat tinggi. Nah, akhirnya apa? Kagum, jamaahnya ini kagum. Itu berlanjut sampai Yai Usman pulang haji. Ketika Yai Usman pulang haji, melihat Yai Rory ini ngaji, itu matur. Yai Rory matur ke ayahnya, "Ya, jenengan sudah datang, saya kasihkan lagi ngajinya ke jenengan." Akhirnya Yai Usman enggak mau. Suatu saat ketika Yai Rory ini ngaji Ihya, ternyata apa? Yai Usman itu mendengarkan dari kamar beliau sembunyi. Yai Usman malah ikut ngaji Ihya-nya Yai Rory, sembunyi di kamar. Kenapa? Takut kalau ketahuan ikut di musola ngaji, nanti Yai Rory nggak mau, malah akhirnya sembunyi kan. Ketika sembunyi di kamar, setelah tahu ternyata ayahnya tadi mendengarkan dari kamar, Yai Rory berhenti. Kemudian Yai Usman dawuh, "Sak umpomo Rory itu untuk anakku, aku bakal berguru ke Rory." Itu ayahnya mursyid alim itu matur seumpama Rory itu untuk anakku, aku bakal berguru nih Rory. Karena kealiman beliau, tapi belum pernah menampakkan sama sekali. Setiap hari main jalan mana, nonton bioskop atau apa, itu biasaan Yai Rory. Yai Usman sudah mulai sepuh, mulai tua. Beliau mendapat isyarat kemursidan ini yang lanjutkan Yai Rory. Padahal Yai Rory itu yang punya kebiasaan seperti tadi main keluar. Nah, kakak-kakaknya ini yang biasanya ikut majelis, manakib, yang menggantikan khususi ketika Yai Usman keluar, yang ganti posisi imam khusus itu kakak-kakaknya. Tapi yang ditunjuk mursyid itu malah Yai Rory. Dibujuk, "Ayo Ri, kontak tak bayat mursyid." Jawab Yai Rory apa? "Boten Buya, kakak-kakak mawon." "Ayo tari awak baik tak bayat." Terus dibilang, tapi Yai Rory selalu menghindar. Suatu saat karena menghindar, Yai Rory karena dipaksa enggak hanya kabur ke Malang bawa mobil sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya di tengah perjalanan kecelakaan pulang. Buya mau matur nih, ayahnya bilang, "Buya, saya tadi Malang kecelakaan. Dan kon wis tak omongi, ojo dulan ini tak apa, enggak mau." Yai selalu menghindar. Hanya ke suatu saat ketika beliau akhirnya Yai Rory ini kan punya teman dekatnya Yai Rory ini, muridnya Yai Usman itu ada di Gresik, namanya Haji Mas'ud. Dan Yai Usman minta tolong ke bestinya Yai Rory ini, minta tolong supaya Yai Rory ini dibujuk mau diangkat jadi mursyid. Akhirnya setelah beberapa hari, akhirnya Yai Rory ini mau. Umur berapa Yai Rory diangkat jadi mursyid? Umur 27, sangat muda. Beliau sudah diangkat jadi mursyid di umur 27, pas tanggal 17 Ramadan beliau diangkat jadi mursyid. Umur berapa? 27. Karena saking
saking senengnya Yai Rohim ini mau diangkat mursyid, akhirnya Yai Rohim langsung diajak ziarah, diajak menghadiri hallnya Mbah Yai Romli. Mbah Yai Romli Ngamen itu di Darul Ulum tanggal 17, diajak hadir di situ, disewankan ke gurunya. Ini loh mursyidnya. Di awal kemursidan Romo Yai Rohim banyak terjadinya fitnah, banyak terjadinya salah paham di antara murid-muridnya Yai Usman. Kenapa? Karena yang kakak-kakaknya yang selalu hadir majelis imam khusus ini nggak ditunjuk, malah Yai Rohim yang kebiasaannya main keluar itu malah diangkat jadi mursyid. Akhirnya banyak yang meragukan. Nah, itulah timbul beberapa fitnah. Tapi Yai Rohim apa? Dalam menghadapi fitnah atau apa, beliau nggak berkomentar sama sekali. Ibarat kalau orang sekarang nggak klarifikasi, beliau diam sampai beberapa tahun, dan akhirnya yang tahu akan ikut ya pelan-pelan. Di awal kemursidan beliau di umur 27 itu pernah dilihat Romo Yai itu ngebleng di kamar, nggak pernah keluar. Kholwat di kamar itu kurang lebih 41 hari. Di dalam kamar itu nggak keluar sama sekali. Pernah suatu saat ayahnya Yai Usman ngintip, yang hanya berani ngintip itu ayahnya. Kata Yai Usman ketika mengintip kamarnya Romo Yai itu ternyata sedang belajar ilmu, belajar kitab. Belajarnya sama siapa? Sama langsung pengarangnya, musolifnya. Belajar yang langsung dituntun sama Imam Ghazali. Itu ceritanya. Makanya kenapa kok beliau sangat alim, punya karya banyak, sedangkan kalau di rasional pondoknya cuma beberapa bulan pindah. Tapi beliau punya karya yang luar biasa. Itu karena apa? Ya ibarat orang sekarang itu ilmu lagi, langsung dituntun belajar kitab apapun itu langsung sama pengarangnya, Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan lain sebagainya. Seperti yang ada di manaqib itu, ketika seseorang itu diangkat mursyid berarti Allah itu sudah menumpahkan entah ilmu apapun. Itu diantara perjuangannya Romo Yai awal-awal sebelumnya dibuat membuat al-hikmah. Beliau sudah menjadi mursyid yang umur sangat muda, Romo Yai. Di antara perjalanan beliau itu murid atau apa yang jadi sekarang ada itu Bang Dayat, itu yang dari India, seorang pendeta yang di sana disembah-sembah, yang orang top lah, disembah saking mulianya, nggak ada orang India yang nggak nyembah. Artinya suatu saat orang ini tadi kholwat di gua untuk menambah kesaktiannya. Setelah kholwat beberapa hari, di mimpinya pendeta itu ada orang yang mengalahkannya. Enggak terima, karena pendeta itu merasa kuat, merasa hebat, enggak terima. Akhirnya mendapat isyarat bahwa orang yang mengalahkan itu adalah orang Indonesia. Akhirnya dicari. Singkat cerita, orang yang dimaksud tadi adalah Yai Rohim. Ketika ketemu Yai Rohim, itu langsung ngomong. Yai Rohim bilang, kalau aku kalah, aku bakal melok. Tapi awakmu kalah harus melok jadi muridku. Itu yang disampaikan Yai Rohim. Akhirnya setuju. Pendeta yang hebat tadi itu setuju. Akhirnya setelah setuju, akhirnya ada cerita
yang pendeta itu tadi dilempar siwak sama Yai itu sudah nggak bisa gerak. Ada yang ngomong dilempar sama tusuk gigi itu sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Muridnya tadi, pendeta tadi itu akhirnya sesuai perjanjian ikut yang padahal di setiap bulu tubuhnya itu ada satu jin. Bayangkan beribu-ribu jin itu ikut pendeta tadi supaya menang, tapi akhirnya tetap kalah. Setelah kalah akhirnya karena tadi sudah janji, akhirnya pendeta ini ikut ya, makanya diganti namanya Nur Hidayat. Makamnya ada di belakang asrama putri Surabaya itu Nur Hidayat al-Hindi, karena memang asli dari India. Nah, waktu kemarin saya ketemu dengan alumni senior angkatan kedua itu yang khidmah ke Banur. Jadi dulu itu Mbah Manan ini khidmah ke Banur, tukang nyuci bajunya. Nah, ketika masuk kamarnya Banur cerita. Jadi waktu di kamar itu ada fotonya Banur. Fotonya itu Banur itu ditusuk pakai bambu dari depan, dari samping, kepalanya itu ditusuk bambu. Itu asli. Itu waktu Bang Nur dulu masih pendeta di India. Penasaran juga, Bang Nur kok bisa, kok nggak mati? Ya kan, ya inilah karena sakti makanya disembah oleh orang-orang di India. Itu saktinya Bang Nur itu seperti itu. Makanya ketika beliau setelah kalah dari yang Romawi, puluhan ribu jin yang ada di tangannya itu kan ditanya, yang mau ikut saya silahkan tetap di sini, yang nggak mau ikut ajaran saya silahkan pulang ke India. Akhirnya ada beberapa yang di Indonesia, ada yang beberapa ikut ke India. Lah yang ikut ke India ini dibawakan potongan rambutnya Bang Nur, bilang ke orang-orang yang menyembah saya di India kalau saya sudah mati. Bang Nur ikut mendampingi Romo Yai semasa hidupnya, entah kemanapun Romo Yai pergi selalu diderekkan, diikuti oleh makanya beliau enggak nikah. Kenapa? Saya takut kalau saya nikah nanti saya khidmah saya ke Romo Yai ini terganggu. Beliau enggak menikah sampai beliau wafatnya Bang Nur ini 2005, 4 tahun sebelum Yai. Katanya apa? Saya pengen mati duluan, saya pengen menjemput Yai di alam barzakh karena mahabbahnya kepada yaitu sangat besar sekali. Padahal latar belakangnya seorang pendeta yang di sebuah yang ternyata ikut derek ya, itu di antara murid-murid. Dan juga yang banyak nggak diketahui bahwa beliau itu punya murid-murid, bukan sekedar hanya jamaah al-khidmah, bukan sekedar santri al-fitrah, tapi juga beliau itu punya murid bangsa-bangsa jin. Suatu saat Habib Quraisy Baharul Kuningan Pondok Asyikiyah itu ke Surabaya, nginep di rumah beliau. Waktu jam 2 malam Habib Quraisy Baharul ini dipanggil sama Habib capek apa enggak? Kalau enggak ikut ngaji sama saya. Habib Quraisy, oke Yai, saya ikut. Udah wudhu saja, nggak usah pakai baju takwa, kata Yai itu. Habib Quraisy nggak berani tanya, hanya ikut apa yang disampaikan Yai. Hanya
hanya wudhu pakai kopiah nggak pakai baju, bingung, penasaran ingin haji tapi kok nggak pakai baju putih, nggak pakai baju panjang. Akhirnya diajak jalan sama Romi. Ternyata di situ ada 3 kursi. Di 3 kursi itu Bang Nur Hidayat itu sudah duduk di kursi. Ada 2 kursi yang kosong. Kemudian Habib Quraisy disuruh duduk, kemudian Romo Romi. Setelah duduk, Habib Quraisy bingung, hajinya kok di sini. Akhirnya sama Romi suruh nutup mata sebentar, kemudian membuka kembali. Kaget kenapa? Karena di situ di depannya semua itu ada makhluk puluhan ribu jin, yang ikut ngaji. Kata Habib Quraisy itu ada yang kakinya panjang, ada ngeri pokoknya. Itu yang diceritakan langsung oleh Habib Quraisy waktu ngaji maulid di Pondok Al-Fitra. Nah itu loh, jadi guru kita ini bukan sembarang guru yang alim, ulama, yang faqih, yang benar-benar mengamalkan ilmu. Nah ini loh, barangkali sampai pengen membukukan cerita-ceritanya itu banyak. Nah ini ditulis sedemikian rupa, nanti ada adik kelas kasih cerita itu motivasi buat adik. Dan sebelumnya tadi yang terakhir di antara daun-daunnya yai, nah ini, hadapilah orang awam dengan sikap belas kasihan dan tidak sekedar dengan ilmu. Nah ini kalau kita belajar menarik orang itu memang harus belajar ke yai. Yai itu bisa segera orang-orang yang enggak mungkin pemabuk, mungkin apa, itu dengan sikap polasnya pelan-pelan itu bisa diajak kebaikan. Makanya putra beliau Gus Niku yang melanjutkan misinya beliau terjun ke anak-anak jalanan, anak-anak preman atau apa, itu ngajak supaya mereka ikut majelis zikir pelan-pelan. Makanya ada hallnya bonek itu ada Gus Niku. Kenapa? Beliau bisa merangkul orang-orang yang supporter yang kebiasaannya mungkin mabuk, mungkin hanya hura-hura, itu pelan-pelan diajak zikir. Itu ajaran dari ayah. Ngomongnya itu seperti itu. Kemudian yang harus diambil lagi yaitu penanaman sikap tawadhu. Kenapa sih di majelis besar hall itu mesti bawa kitab? Itu tujuannya cuma satu, supaya hatinya ini enggak merasa sombong. Karena kalau sombong ini nanti bahaya. Nah tujuannya ini, maka wajib bagi orang-orang jamaah atau imam itu diharuskan membawa kitab itu supaya terhindar dari hati yang ria atau sombong. Kemudian dalam berinteraksi kepada orang lain itu kuncinya yaitu apa? 1. Syuhudun nafsi ala ghairi wa syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Maksudnya apa? Kita itu selalu merasa hina, merasa rendah dalam memandang diri kita sendiri. Wal kamal ala ghairi, dan memandang orang lain itu orang yang mulia, orang yang alim, orang yang baik. Itu cara interaksi, cara sosial yang diterapkan oleh. Jadi kita kalau berhadapan dengan orang lain, kita enggak bawa posisi kita, pangkat kita, derajat kita, ilmu kita, itu harus diletakkan dulu supaya apa? Supaya kita bisa menghargai orang lain, supaya kita bisa dapat ilmu dari orang lain. Dari syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi.
Kalau kita sudah bisa meletakkan bahwa kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa, nanti kita akan bisa menghargai orang lain. Dan juga kalau sebaliknya, kalau kita merasa punya derajat, kita punya pangkat, kita punya segalanya, kalau kita berkumpul dengan orang lain, kemudian orang lain itu nggak menghargai kita pasti akan kecewa. Saya itu seperti ini, pasti kecewa. Itu yang enggak boleh. Ini di antara yang dituturkan beliau adalah itu juga bimbingan Robito, Rianto, dan Mujahan. Robito itu ikatan hati guru dengan murid. Makanya kalau di Surabaya itu ada istilahnya ngecasnya ya, kalau HP baterainya mati itu nggak bisa digunakan. Tapi kalau baterainya full itu dibuat apa lebih bisa. Makanya murid itu harus punya robitoh atau sambungan hati kepada guru. Ibarat sumber mata air yang di atas gunung yang jernih, kita itu punya robitoh dengan Fatihah, dengan menjalankan amal beliau itu ibarat kita naruh selang, akan barokah itu ngalir ke diri kita. Itu robitoh ikatan riyadhah dan mujahadah, yaitu ya seberapa kita bisa ngelatih nafsu. Pernah jadi Romonya itu suatu saat ketika suatu perjalanan ngajak sopir beliau sama penderek beliau makan di restoran yang mewah. Sopir sama penderek ini disuruh silahkan pesan menu sing paling disukai. Setelah masing-masing sopir sama penderek ini pesan menu yang paling enak, ketika mau makan tiba-tiba Romonya nuker, menunya sopir dikasihkan penderek, menunya pendereknya dikasihkan sopir. Bingung, ayo isi dimakan. Nah, itu bentuk tarbiyah memerangi nafsu. Kenapa? Kita makan itu bukan menuruti hawa nafsu kita, tapi karena kita makan ini murni likuwatil ibadah wa thalabil ilmi, supaya kita itu kuat dalam ibadah dan mencari ilmu. Itu loh hal-hal kecil yang sangat dicontohkan oleh beliau, welas asih kepada orang lain, bukan kepada orang-orang yang baik kepada kita, namun juga orang-orang yang tidak baik kepada kita. Makanya di tawasul itu Yai selalu mendoakan, kalau orang mendoakan yang orang baik yang sudah berbuat baik kepada kita mendoakan baik itu lumrah biasa. Tapi ya itu juga mengajarkan mendoakan orang-orang yang gak baik kepada kita, ini yang luar biasa. Makanya di tawasul itu waliman ahsana ilaina wa asa'a alaina, orang yang berbuat baik kepada saya juga orang yang buruk kepada itu selalu didoakan. Bentuk akhlakul karimah beliau. Lanjutkan dan nanti sebelumnya di 5 pilar ini. Jadi ketika Romo Yai sebelum wafat, beliau meninggalkan 5 pilar ini: At-Thariqah, pondok pesantren, Jamaah Hikmah, Yayasan Amal Keluarga. Nanti Al-Hikmah, Thariqah ini bisa kita rincikan secara detail. Thariqah itu sudah apa, ada sendiri. Al-Hikmah itu sudah apa, ada sendiri, enggak mungkin. Lanjut. Nah, sebelumnya, nah ini akhirnya beliau sebelum beliau wafat itu beliau sakit kurang lebih 3 tahun, sakit yang sangat parah.
dokter-dokter itu menyarankan beliau diobati, dibawa ke Singapura untuk diobatkan. Tapi beliau nggak mau. Beliau masih ibarat kalau orang-orang arif billah itu sakit itu merupakan nikmat. Makanya beliau nggak mau diobatkan di rumah sakit. Ada cerita Bang Nur Hidayat ini bisa, Kamakila Bang Nur ini bisa memindahkan penyakitnya orang ngambil. Bang Nur ini coba memindahkan sedikit sakitnya Romo Yai itu ke sapi, nyoba dipindahkan sapi. Ternyata hanya sedikit aja sapi yang ditimpakan penyakitnya itu langsung meninggal, langsung mati sapinya. Kenapa? Sakit yang dirasa Romo itu sangat dahsyat sekali. Makanya ketika beliau sakit, dengan mengarang kamu taubat, jadilah karya yang luar biasa. Nah, di antara bentuk tawaduknya beliau nggak ingin selalu dihormati orang lain itu ketika beliau mau wafat. Jadi haul terakhir beliau itu tahun 2009. Beliau ikut haul sudah dibantu dengan oksigen. Nah, ketika setelah haul kan ada rutinan. Setelah haul itu ada rutinan ziarah Wali Songo, kemudian haul akbar Jakarta. Setelah haul ya itu enggak seperti biasanya tiba-tiba memerintahkan semua orang pondok, semua jamaah untuk berangkat ke Jakarta ikut haul. Orang-orang besar, imam khusus apa semua disuruh berangkat. Ninggal satu, cuma Ustaz Musyafa. Ustaz Musyafa ini disuruh tinggal di nemoni Yai. Semuanya disuruh ikut santri, semuanya nggak ada yang di. Nah, ketika sudah orang-orang nyampe di Jakarta, Romo Yai ini wafat. Akhirnya apa? Yai sudah tahu kalau beliau mau wafat, tapi nggak mau beliau itu ngerepoti jamaahnya, ngerepoti muridnya. Muridnya sudah di Jakarta itu nggak mungkin ke Bali, masih lama. Ada yang maksa pengen naik pesawatnya gagal, semuanya tapi nggak bisa sampai selesai pemakamannya, yaitu yang menyaksikan cuma Ustaz sama tetangga itu juga orang-orang kota kan nggak terlalu mengerti siapa sosok Romo ini, kayak orang meninggal biasa itu. Akhir wafatnya Romo ini, jadi di akhir wafatnya beliau masih menyempatkan tidak ingin merepoti orang-orang yang ada di sekitar beliau. Di akhir beliau mau di dawuh-dawuhnya terakhir beliau itu pernah mimpi. Beliau bercerita sambil nangis kalau ketika akhir hayat beliau itu didatangi oleh para anbiya, Nabi Adam sampai Rasulullah itu hadir ketika beliau mau wafat. Juga Nabi Khidir dengan menyaksikan kalau Romo ini mau. Makanya dawuhnya Habib Umar bin Hafid, dawuh kepada Habib Jindan bahwa orang Indonesia yang paling dekat dengan Rasul itu Yai Asrori. Ketika Asrori itu meninggal dulu, waktu Habib Umar bin Hafid datang ke sana langsung takziah ke makbarnya Romo. Jadi makbar dulu masih di bawah. Ini dulu musola lama sebelum ada masjid, santri itu di sini, khususi di musolanya. Makbarnya masih di bawah. Kenapa dataran di atas? Karena setelah beberapa hari wafatnya beliau ini, lantai-lantai ini pada basah, ada air rembes. Penasaran, akhirnya dicari, ternyata rembesan air itu bersumber dari makbarnya Romo ini. Akhirnya itu makbarnya ditinggikan, dibikin bagus, kemudian air sumber tadi dibikinkan wadah yang ada di depan
kabar beliau itu. Singkat ceritanya seperti itu. Banyak gitu. Nah ini keluarga beliau, putra-putra beliau. Yang tengah itu ibunya Yai Robi, istrinya itu beliau itu masih keturunannya Sunan Gunung Jati Cirebon. Itu dokter Andes, bukan santri, bukan apa. Istrinya itu dulu seorang pramugari. Gelarnya kalau dulu orang sudah S2 itu ada ceritanya juga panjang ketika Yai itu bertemu dengan istrinya. Kemudian yang sebelah kiri yang bawa tas itu putra pertamanya, namanya Neng Sera. Yang sampingnya itu Neng Selvi, yang pakai kacamata itu Neng Selvi, itu putri yang kedua. Yang ketiga itu Mas Faik ini, Mas Faik. Yang keempat Gus Niko pinggir, sampingnya itu Neng Sela, itu yang kelima. Itu keluarga beliau, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Nah, terima kasih, matur suwun. Saya kira mungkin dari saya cukup segitu. Kapan-kapan kita bisa nyambung di seminar yang lebih detail. Bisa. Ya kalau nggak enak langsung tutup awan. Alhamdulillah kita dengarkan dari narasumber kita Ustaz Musyafa. Belajar pada cara bentuknya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari para siswa sekalian ingin bertanya kepada Ustaz Musyafa, kami persilakan. Dibuka 3 pertanyaan. Dari putra? Tidak ada. Haji. Dari putri? Tinggal 2 orang lagi. Ada? Dari bertanya? Tidak ada. Oke, 1 orang saja. Ada dari kami persilakan. Ya langsung ya. Fotonya Bang Nur ada. Lupa saya nanti. Udah, ya wis, tutup ya. Yang akhir, nakal kabar majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.